Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul bahagia. Saudara, pernahkah kita menanyakan pada diri kita sendiri, apa sih makna bahagia di hidup kita? Atau simpelnya atau mudahnya, jika kita mau mengetahuinya, apa makna bahagia di hidup kita, kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri seperti ini. Kira-kira saya itu bahagia jika apa sih? Saudara bisa menjawabnya dan saya akan beri waktu selama 8 detik untuk memikirkannya. Saudara bisa menyimpan jawabannya sekarang dalam hati saudara. Saudara, kenapa saya bertanya hal tersebut dan ingin saudara merenungkannya? Sebab percaya atau tidak, dalam kehidupan kita, kalau kita memaknai kebahagiaan itu dengan salah, maka kita akan susah menjalani hidup itu dengan bahagia. Susah menjalani hidup itu dengan senyuman. Bahkan jika kita salah memaknai sebuah kebahagiaan, maka akan sangat susah untuk kita bisa bertahan sampai Tuhan Yesus itu datang. Setia sampai Tuhan Yesus datang itu susah. Bahkan ketika seseorang memaknai arti bahagia dengan arti yang salah, orang tersebut akan sering merasa hidupnya itu adalah sebuah kesialan, sebuah ketidakberuntungan, sebuah malapetaka. Dan tidak sedikit orang yang memaknai kebahagiaan dengan arti yang salah sering merasa bahwa dia adalah orang yang paling tidak berguna. Jadi saudara, mari kita refleksikan sejenak. Jika kita lebih sering berpikir bahwa kita ini adalah orang yang tidak beruntung daripada berpikir kita ini orang yang beruntung, maka kita bisa dikatakan bahwa memaknai kebahagiaan dengan cara yang salah. Jika kita lebih sering berpikir bahwa kita ini adalah orang yang paling sial, orang yang paling tidak berguna di dunia ini, daripada kita berpikir bahwa aku ini bermanfaat bagi dunia, bagi sesama, maka bisa jadi makna kebahagiaan yang kita miliki itu adalah salah. Mari kita kembali lagi. Jadi apa makna bahagia menurut kita? Atau pertanyaannya adalah, saya bahagia jika jawabannya adalah saya bahagia jika mendapatkan uang, jika investasi tanah saya naik, investasi saham saya naik, pasangan saya cantik, pasangan saya tidak cerewet, punya mobil sport, punya motor gede atau Harley, saya dipuji atasan saya bisa bahagia jika memiliki rumah sendiri, saya bahagia jika saya punya pasangan. Yang terakhir untuk jomblo. Percayalah, jika kebahagiaan kita masih bergantung dengan hal-hal yang duniawi, maka kita akan pesimis menjalani hidup ini. Akan sulit untuk menjadi bahagia saat menjalani hidup. Kita akan lebih sering berpikir bahwa kita ini orang yang tidak beruntung, orang yang sial, kalau kita memaknai kebahagiaan hanya seputar dengan hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya kita banyak menemukan orang yang stres, bahkan bunuh diri. Karena dia merasa tidak beruntung dan tidak bisa bahagia jika tidak mendapatkan hal-hal yang di atas tadi, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dunia pamerkan, hal-hal yang dunia itu anggap adalah sebuah kebahagiaan. Itu sebabnya saudara, Yesus mengajarkan bagaimana memaknai kebahagiaan dengan benar, agar kita bisa menjalani hidup itu dengan bahagia, sekalipun kita tidak punya semua hal yang dunia tawarkan, dunia miliki, orang-orang kaya miliki, hal-hal yang di atas, hal-hal yang duniawi tadi. Bagaimana Yesus mengajarkan kita memaknai bahagia dengan benar? Mari kita baca di Matius yang kelima, mulai dari ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Yesus berkata, sekalipun orang itu miskin, tapi dia itu hidup di hadapan Allah, itulah orang yang bahagia. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak boleh diukur dari uang, sebanyak apapun uang yang dimilikinya, tapi dia tidak hidup di hadapan Allah. Itu bukan kebahagiaan. Itu sebabnya banyak orang kaya pun yang bunuh diri. Sehingga ketika kita punya uang atau tidak, seharusnya kita bisa tetap bahagia. Jika kebahagiaan kita tidak diukur dari standar kita hidup di hadapan Allah atau tidak. Bukan artinya tidak boleh bekerja mencari uang. Itu harus. Tapi yang terpenting, yang membuat bahagia, bukan jumlah uang yang dimilikinya, tapi diizinkan hidup di hadapan Allah lah yang membuat kita bahagia.
Karena orang yang hidup di hadapan Allah yang memiliki kerajaan sorga dikatakan. Sebab itu Yesus pernah berkata, untuk apa memiliki seisi dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi saudara, jika kita bahagia ketika kita punya uang yang banyak, maka kita memaknai kebahagiaan kita dengan cara yang salah. Seharusnya kita memaknai kebahagiaan kita jika kita diizinkan hidup di hadapan Allah. Jadi sekalipun kita tidak punya uang, kita pun tetap bisa bahagia. Karena tolak ukur kebahagiaan kita adalah hidup di hadapan Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita dikatakan di sana, karena mereka akan dihibur. Tuhan mengajarkan di poin yang kedua ini, orang yang berbahagia bukanlah orang yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan ketika mengalami masalah, dia bisa bertemu Tuhan dan dihiburkan oleh Dia di tengah duka citanya. Itulah orang yang berbahagia. Ketika dalam masalah, kita bisa mengenal kasih-Nya, mengenal pribadinya. Itulah yang menghiburkan kita. Sehingga ketika menerima masalah, kita bisa tetap meresponinya dengan benar dan dengan sukacita. Bukan justru merasa orang yang tidak beruntung ketika mendapat masalah. Justru merasa berbahagia dan beruntung saat mendapat masalah. Karena bisa kenal Tuhan di tengah masalah tersebut. Tentu bukan artinya kita diajarkan untuk mencari masalah dengan memukul orang lain yang tidak bersalah, saudara. Artinya, masalah yang di luar kendali kita, yang datang menghampiri kita, seharusnya tidak membuat kita tidak merasa sial, membuat kita merasa bukan orang yang tidak beruntung. Masalah yang datang menghampiri kita bukan artinya kita orang yang paling sial di dunia ini. Karena di tengah masalah tersebut, kita bisa kenal Tuhan. Jadi sekalipun ada masalah yang banyak menghampiri kita tetap bisa bersuka cita dan bersyukur. Itu sebabnya Paulus pun mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Masih banyak hal lagi saudara yang Yesus ajarkan, bagaimana memaknai kebahagiaan itu dengan benar. Saudara bisa baca ayatnya dari ayat 3 tadi sampai 12. Itulah makna kebahagiaan yang benar yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Yesus ingin kita menjalani hidup dengan bahagia, tapi seringkali kita tidak bisa bahagia menjalani hidup ini karena kita memaknai kebahagiaan dengan arti yang salah, dengan standar dunia, di mana dunia mengatakan kita bahagia jika kita punya banyak uang. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan orang yang mendapat banyak uang yang bahagia, tapi orang yang bisa memberilah yang berbahagia. Jadi saudara, marilah kita belajar memaknai kebahagiaan dengan benar, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan kebahagiaan, bukan dengan pesimis, bukan dengan stres. Tuhan Yesus memberkati.